warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugi di channel baru saya nih, Maniak Satwa. Kali ini masih tentang bahas tentang owl ya, atau burung hantu. Dan yang sekarang saya bakal bahas cara perawatannya. Mungkin di video yang pertama saya udah bikin video yang pertama tadi, cara sebelum kita melihara burung hantu yang harus diperhatikan apa aja. Sekarang kita bahasnya tentang cara perawatan burung hantu. Nah, kali juga saya ditemani sama teman saya nih, Ayuda sama ADD nih. Nah, sekarang langsung ke pertanyaan teman-teman yang sering banget masuk ke WhatsApp saya, ke IG saya juga. Pertanyaannya tuh, Bang, gimana sih cara merawat burung hantu? Dari mulai yang buat pemula nih khususnya, karena mungkin mereka juga nggak tahu. Siapa nih yang mau jawab? Ayuda dulu nih yang pertama. Cara merawat burung hantu itu gimana dulu nih ya? Apa sih cara merawat burung hantu? Nah, kayaknya kalau misalnya cara merawat burung hantu sih yang pertama harus tahu dulu jenisnya burung hantunya itu burung hantu apa yang bakal kita pelihara. Terus pakannya juga harus tepat, jangan kasih pakan yang memang nggak baik buat burung hantunya. Terus yang sering kejadian paling equipnya ya, kalau misalnya orang-orang pada melihara burung hantu tuh kadang-kadang suka lupa atau suka nyepelein masalah equipmentnya kayak anklet gitu. Terus tenggerannya juga atau persnya itu harus bener-bener diperhatiin lah kalau kata saya. Soalnya banyak kan orang-orang yang melihara burung hantu tuh kadang suka menyepelekan hal itu, kayak ankletnya udahlah biasa pakai tali biasa aja, padahal itu tali sepatu ya biasanya. Nah, tali sepatu nggak standar dan kasihan ke burungnya sih. Kalau misalnya nanti suatu saat terjadi apa-apa sama burungnya juga kan kasihan ke burungnya juga. Nah, ngomongin standar equipment ya, mungkin buat yang awam-awam nggak tahu nih standar. Boleh kita sambil ngopi kita ngobrol santai aja, Nah, ngomongin tadi standar equipment itu apa aja untuk burung hantu nih sebenarnya? Untuk burung hantu dulu nih, standar equipmentnya untuk burung hantu sama BOP sebenarnya sama aja sih ya. Untuk burung hantu ataupun elang juga sama aja sih, standar pemangsa gitu ya. Standar equipmentnya yang pertama ya paling ankletnya dulu, anklet, casing, terus tali perusik, terus tenggeran pers, dimana nanti burung hantunya tuh bakal nengger di situ atau nangkring di situ. Buat teman-teman juga yang nggak tahu pers itu yang kayak gini nih ya, tadi kelihatan kan. Bahasa Jermannya tangkringan. Nah, itu ya tangkringan, bahasa Arab tangkringan. Tangkringan. Nah, ini buat pers. Dan kalau buat angkotnya tuh kayak gini nih. Tadi talinya nih jangan pakai tali sepatu ya. Apalagi tali napnya nih sering banget nih saya lihat di postingan atau enggak yang sering ngomong ke saya tuh, talinya tuh tali sepatu gitu tuh. Iya, itu juga yang bakal nantinya merusak sih ke awalnya sendiri, kasihan juga ya. Dan udah sering banget nih kalau misalnya kejadian pakai tali sepatu satu, udah mah talinya sama satu ya, satu doang di kakinya tuh, jadi ketika dia turun itu ketarik jadi patah dia kakinya tuh. Pada kebanyakan terburuk resiko terjadi patah banget. Dan apa nih caranya main tangkringan ya. Tangkringan itu standarnya itu berapa nih, berapa senti itu bertingginya? Standarnya sebenarnya sih kalau misalkan ini kan kayak ini saya buat sendiri gitu, standarnya sebenarnya kita ngikutin si burung hantunya aja sih, nggak usah terlalu ketinggian. Terus juga bentuknya kalau kita biasa ngambilnya tuh yang paling aman kayaknya yang selingkaran kayak gini ya, setengah lingkaran kayak gini itu yang paling aman. Boleh juga sih kalian pakai yang letter T, tapi tidak dianjurkan. Ada yang bulat juga tuh ya? Iya, yang bulat. Sebenarnya apa aja sih bentuknya, cuma kalau misalnya untuk letter T mungkin yang nggak dianjurin itu letter T tapi tingginya terlalu tinggi, soalnya takutnya burung hantu itu muter di situ, naik turun akhirnya talinya dan gelibet gitu burung kan. Hantu juga kalau burung hantu itu nggak kayak burung-burung jenis paruh bengkok kayak kakak tua gitu. Kalau kakak tua gantung dia masih bisa berdiri lagi sama dari sama ininya nih, apa paruhnya. Kalau burung hantu itu nggak bisa, kalau dia udah gantung terus, bahkan bisa kejadian resikonya bisa mati juga ya. Bisa mati juga gara-gara gantung. Kelamaan gantung stres nanti dia akhirnya jadi mati juga. Makanya disesuaiin aja sih, nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga buat burung hantunya. Standar aja, paling standarnya sekitar 40-50 sentian lah. Nah, terus bentuknya juga disesuaikan, itu aja sih. Mantap. Nah, udah itu juga masih kembali ke perawatan lagi ya. Kalau burung hantu itu kan nokturnal nih,
tapi kita perlu nggak sih buat menjemur gitu? Buat ngejemur perlu sih, buat ngejemur tuh buat perawatan di bulunya. Nah ya. iya gitu ya, mandi juga kan. Perlu dimandiin juga tuh buat perawatan bulu sama di kutu ya. Perawatan burung hantunya juga itu bagian dari perawatan burung hantu sih. Kalau misalkan untuk ngejemur mungkin jangan terlalu sering. Kalau untuk ngejemur burung hantu tuh bisa di 3 atau 4 hari satu kali. Itu juga durasi jemurnya nggak boleh lama-lama banget karena dia kan nocturnal, jadi dia kalau kena sinar matahari cepat panas, cepat kepanasan. Jadi kalau misalkan ngejemur itu durasinya paling 10 sampai 15 Itu menit. dari mulai dari sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa nih biasanya? Lebih baiknya sih pagi ya. Lebih Pagi baiknya sekitar sih jam 7-an berarti ya. jam 7 di bawah jam 10 lah. Nah, ada Yang pertanyaan nih, Oke, ada boleh pertanyaan masuk. nih. Yang sering saya ketahui ya, ya mungkin ini bisa dikategorikan pengetahuan juga buat teman-teman Ya, buat kita khususnya semua pecinta juga. BOP ya. Ada beberapa kasus yang partnernya ini atau orang yang apa ya Pelihara. rasanya, yang pemelihara sebagai kipernya ini, dia punya burung hantu peliharaan. Tapi yang kita tahu kan burung hantu itu adalah hewan nokturnal, di mana untuk activity dia makan itu pasti di malam hari, Nah. ya sesuai dengan kehidupan di alam Alam liarnya dia. sendiri. Tapi ada beberapa kasus yang memang si pemelihara itu memberi makan BOP-nya atau owlnya itu di pagi dan siang hari. Nah, itu efeknya seperti apa sih? Yang benarnya seperti apa? Kalau untuk itu menu makannya apa Ya. waktu makannya Waktu gitu. makan, Waktu makannya sebenarnya kalau misalkan di alamnya sendiri yang saya tahu, waktu makannya owl itu pas sore ya. Dia berburunya itu pas sekitar jam 5 sampai jam 6 itu awal dia bangun, dia pasti berburu nyari makan. Nah, berhenti dia berburu itu pas jam 5 atau jam 6 juga sampai jam setengah 6 sebelum matahari keluar itu dia udah pasti udah balik ke kandangnya. Terakhir dia berburu di situ. Jadi kalau misalkan untuk waktu makaninnya, waktu kasih makannya itu paling baik ya antara sore sampai ke pagi, menjelang pagi gitu. Itu yang paling bagus sih. Sesuai di jam makan dia di alamnya. Kalau kita kasih makan di siang hari, takutnya itu kita nggak ganggu waktu istirahatnya dia. Harusnya dia istirahat full. Kadang si pemelihara berpikirnya ini burung bunyi Mau terus makan. lapar gitu kan. Iya, Jadi akhirnya dikasih makan. Padahal itu sangat-sangat bertentangan dengan kehidupan dia di alam Betul, bebas. yang nokturnal itu ya. Iya. Berarti kita juga harus tahu dulu arti sebuah nokturnal dulu ya, belajar tentang nokturnal. Nah, masih tentang ngomongin tentang perawatan, berarti kita menyambungin ke penyakitnya. Penyakit nih yang bisa nyerang burung hantu tuh penyakit apa aja nih? Kebanyakan sih dari penyakit yang sering banget sih stres pertama. Stres nih ya, mungkin kalau dari teman-teman yang dapat dari alam biasanya gitu ya. Ya, teman-teman yang dapat dari alam ataupun beli udah gede gitu juga banyak sih kasus-kasus Stres juga. Stres. Bahkan tadi juga perasaan tuh ada yang dari dia beli, sebenarnya dibeli juga dari orang yang udah jinak banget ya. Tapi ketika dibawa sama dia ke rumah dia, malah nggak mau makan gitu. Ya, itu bagian dari stres juga sih. Ada penanganannya, kayak misalkan burung hantu yang baru kita beli itu kita harus karantina dulu. Nah, jadi sebelum menyesuaikan lah, ya, mungkin yang tepat kasih ya. dulu, biarin dia untuk tenang di lingkungan yang barunya. Dia tahu dulu, kita tahu dulu lingkungan yang barunya kayak apa gitu. Dia lihat-lihat dulu situasinya. Nanti kalau dia udah tenang baru kita keluarin, nggak apa-apa Jadi, sih. burung hantu juga yang saya tahu mungkin bisa penyakitnya tuh bisa pilek juga kan, Bisa pilek, juga. terus sariawan ya. Sariawan, betul. Nah, kira-kira Kalau penangkalan nih supaya burung kita kalau misalnya lagi pilek, barangkali ada teman-teman yang burung hantunya lagi pilek entah sariawan nih, cara ngobatinya gitu, gimana? kalau pilek sih sebenarnya, kalau misalkan pilek sih gampangnya jemur aja sih. Kalau pilek sih ya kebanyakan teman-teman juga kalau di postingan, di komen ataupun di Facebook juga banyak kan yang nanya burung hantu saya pilek tuh kenapa ya, terus cara ngobatinnya gimana. Mereka pasti pada ngasih sarannya itu jemur. Karena kalau misalkan diobatin pun, saya sih selama ini masih pakai ngobatinnya itu masih pakai obat burung ya, obat burung yang dijual di toko-toko burung ya. Kicau gitu. Iya, itu nggak jadi masalah sebenarnya, karena memang peruntukannya untuk segala burung sih, tidak hanya untuk burung kicau aja. Cuman mungkin karena ini burungnya gede, dosisnya kita sesuaiin aja gitu sih Pak. Beda-beda ya mungkin dari cara merawat burung, dari burung besar sampai burung yang kecil gitu. Iya, beda-beda. Tapi kalau misalkan untuk perawatan sederhananya, kalau burung pilek sih paling dijemur. Sama semua ya berarti. Nah, makanan nih Al, kembali langsung ke makanan nih.
makanan yang bagus. Tuh, tanya. Nah, ya Dede. kali ada Dede nih. Makanan yang bagus nih ya, Gimana? buat burung hantu gitu ya. Apa aja nih ya? Kan mungkin teman-teman juga ada yang ngomong, boleh nggak misalnya kita punya burung hantu nih, ke contohnya Baphoepus owl kita boleh nggak kalau dikasih makan daging sapi gitu. Baphoepus owl ya, kalau sesuai dengan nama Namanya aja. jenis spesies Iya, ini spesiesnya gitu ya Baphoepus owl memang makanan utamanya adalah ikan, kan ya. tapi kita bisa kasih makanan ke Baphoepus owl ini bukan hanya ikan, sebenarnya ada alternatif lainnya, diantaranya ya mencit juga bisa, Tikus yang tikus terbaik ya, putih, mungkin ya. emang mungkin terbaik tikus ya, semua burung predator itu yang terbaik itu mungkin tikus tuh. Tikus karena disesuaikan dengan alam Alamnya, bebasnya. ya. Oke, selain tadi tikus, bisa juga kita kasih puyuh. Puyuh. Kalau misalnya kita masih kita kasih hidup-hidup berarti yang masih dok ya, yang masih masih digigit gitu doki. ya, dok puyuh. Atau kalau misalkan puyuhnya udah afkir ya berarti solusinya adalah Potong disembelih dulu. Oh gitu. iya benar. Bisa. Kalau boleh nggak sih dikasih makanan daging sapi? Sejauh ini ya, yang saya tahu setiap pemelihara yang punya partner owl itu hampir jarang dan memang tidak pernah mendengar bahwasanya memberi peliharaannya mereka itu menggunakan dengan daging sapi ataupun kambing. Nah, ya. Karena memang ya bagusnya makanan untuk owl adalah khususnya untuk babi ya, Baphoepus owl itu adalah ikan yang utama. Bisa alternatifnya dalam mencit atau puyuh, dan mungkin burung emprit juga bisa sih. Berarti sebenarnya bukan kita nggak boleh ngasih daging sapi nih, bukan nggak boleh, sebenarnya boleh. Cuman kita menyesuaikan di alam juga kan. Tidak menyarankan. Karena di alamnya juga nggak mungkin sih dia berburu sapi gitu. Nah, itu secara logikanya aja gitu. Jadi kita menyesuaikan di alamnya aja, kita menyesuaikan di alamnya gitu, dari alamnya mungkin makannya Dan dari. kalau kita pakai daging sapi itu budget buat makanya aja udah besar. Udah besar banget ya, kita tuh udah ya kita yang meliharanya aja jarang makan daging sapi, ini malah kita punya peliharaan dikasih daging sapi itu kan. Iya. Nah, untuk ngasih tadi ada lagi nih Kak. Apakah boleh kalau masih tentang makanan, apakah boleh nih burung jenis burung predator kita kasih makan daging ayam gitu, daging ayam potong gitu yang di pasar-pasar gitu? Oke. Ya, ada beberapa kasus juga yang memang karena mencari makanan untuk owl itu agak susah ya, mungkin nyari. Ya kayak mencit kan susah kan, mungkin mencit supaya juga susah. Nah, kan. gitu. Dan apalagi alternatif yang memberikan makanan ke partnernya itu menggunakan dengan daging ayam potong. Sebenarnya ini sangat tidak disarankan. Karena apa? Yang namanya ayam potong itu sudah pasti ada campuran zat kimia. Ya benar. Seperti itu kan. Walaupun kasarnya melalui proses penyembelihan ya, terus pembersihan daging, bulu dan segala macam, tapi itu sangat tidak disarankan. Karena apa? Pasti ada efek buat si owl tersebut. Pernah punya pengalaman sendiri ya, pernah pengalaman pribadi dan ini masih hangat-hangatnya ya. makanin burung hantu atau makanin owl apa Saya punya punya ayam potong. peliharaan atau punya partner itu sebanyak 6 ekor gitu. 2 cik BWK, 1 cik Tito ya, terus celepuk, Tito Juve dan juga Bavi Juve. Itu dalam kurun waktu seminggu awalnya kita kasih makan yang cik itu menggunakan ayam potong. Karena apa? Stok pakannya habis. Kita nggak ada lagi. Ya, karena ya kita cari juga yang gampang lah. Cari yang gampang aja gitu. Kita kasihan punya partner nggak dikasih makan kan gitu. Jadi kita kasih ayam potong itulah. Nah di situ dari awal saya kasih ayam potong ke 3 ekor yang masih cik, 2 BWK dan 1 Tito. Nah setelah dikasih makan daging ayam potong itu, si makanan tersebut yang sudah ditelan itu dimuntahkan lagi. Oh berarti efeknya langsung dong? Langsung efeknya, nggak nunggu 1 atau 2 hari. Dan itu entah faktornya kenapa bisa menularkan ke semua burung yang ada yang saya pelihara itu. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu saya kehilangan 6 ekor partner saya. Tragis, bener-bener tragis. Ini bisa pengalaman juga buat teman-teman juga, pengalaman pelajaran buat saya pribadi ataupun buat rekan-rekan yang memang punya partner atau peliharaan BOP ataupun
awal. Iya, jadi nggak boleh banget, itu haram banget nih dikasih makan. Jangan Dikasih makan sampai. haram nih. sangat dihindari. Dihindari. Lebih baik kalau misalnya nggak ada, kita larinya itu ke burung puyuh ya. Ya burung puyuh sebenarnya sih kalau kita sehari nggak kasih makan pun itu sebenarnya masih safety ya, masih aman ya. Masih aman. Karena di alam liarnya pun yang namanya burung hantu ataupun Selalu. elang dan segala macam dan sejenisnya itu mereka pastinya nggak akan mungkin Selalu bisa dapat mangsa. mendapatkan mangsa di setiap harinya. Iya. Seperti itu. Sebenarnya masih safety 1 hari 2 hari pun masih safety sebenarnya. Dan ada lagi nih kemarin tuh yang ngomong apa, Bufli nih, kemarin ada yang ngomong Bufli ya, boleh nggak Bufli dikasih makan bunglon? Bunglon gitu. Kita Kalau ada nih kemarin tuh ya. kalau bunglonnya dalam tanda kutip kameleon sih. Jangan nanti Kalau makan terlalu mahal ya. Untuk makannya sultan. ya. Bunglonnya Bisa bunglonnya apa sampai dulu jutaan. nih? Bunglon kita lihat bunglonnya bunglon apa nih? Kalau bunglonnya Kira kayak londok, londok gitu sih sebenarnya bisa Bisa aja jadi boleh. masalah gitu. Kadal kan itu masuknya kadal-kadalan. Itu boleh-boleh aja. Yang penting itu tadi jangan pernah kasih makan BOP itu dengan ayam potong, ayam yang dari kulkas atau daging-daging misalkan freezer. iya, freezer. Daging-daging misalkan kalian nyembelih puyuh ya kan di paginya terus ternyata masih sisa gitu. Terus kalian mikirnya ya udah daripada kebuang ditaruh di freezer nanti sore bisa dikasih makan lagi. Sebenarnya boleh-boleh aja itu, cuman cukup dihindarin lah karena kalau kita nggak bisa ngasih makan dengan cara yang baik dari daging freezer itu juga bisa menyebabkan sariawan juga ke burungnya. Makanya kalau misalkan pun dari daging freezer ya harus benar-benar lah kita tahu dulu cara ngasih makan burung BOP dari makanan yang udah di freezer. Nah, ya itulah maksudnya bisa buat pelajaran kalian semua juga. Kita di sini cuma ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga ya. Iya. Murah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya atau mau apa lagi bisa di komen atau enggak ke WA Apa saya. channelnya? Apa channelnya? Oh ya, nama saya, channel saya namanya Maniak Satwa. Tolong di subscribe juga teman-teman, ini biar kita bisa terus berkembang gitu tentang binatang. Nggak mungkin nggak semua tentang owl juga, bakal terus kita kembangin semua tentang binatang. Ini di mana? Di daerah mana? Di mananya apa nih? Apa nih? Nah, ini komunitas ya. Oh iya, kita komunitas nih, kita dari komunitasnya dari Poci. Kita Poci itu udah partner Owl Cirebon gitu ya. Jadi kita dari Cirebon semua, ini dari komunitas Owl semua nih kita nih sebenarnya. Dan untuk kurang lebihnya kami minta maaf dulu nih, kita udahin dulu nih ya. Gampang kita untuk yang selanjutnya kita bakal coba kembangin lagi apa-apa yang kurang, pertanyaan dari teman-teman insya Allah bakal kami jawab semua. Ya. Boleh. Kalaupun misalkan dari teman-teman mau ngasih saran ataupun ada koreksi dari Nah, apa yang kita iya. sampaikan tadi bisa di Biasanya para komentar. master-master Nah, iya, para biasanya para master Kita di sini masih belajar juga om, sekarang masih belajar ini kita obrolan sekedar sharing-sharing doang ini, pengalaman dari si A, pengalaman saya ngasih makan, pengalaman si A juga gitu. Nah, jadi ya udah segitu aja ya. Kita tutup aja, jangan lupa nih terus subscribe atau subscriber atau apa terserah. Subscribe. Nah itu. breaker. Nah udahlah, kita tutup lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa. Nah, update 2 menit semuanya. Iya, karena 10 menit sih ada.